Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau tanya dulu nih sama kalian nih. Dulu waktu kecil kalian pernah nggak nonton serial kartun SpongeBob? Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton, kalian pernah kepikiran nggak SpongeBob ini terinspirasi dari mana? Dan juga tempat tinggal SpongeBob ini, yaitu di Bikini Bottom, itu kira-kira di dunia aslinya ada apa enggak? Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Nah, kalau misalkan kalian pernah kepikiran, atau seenggaknya yang tadi gue omongin itu membuat kalian jadi penasaran gitu, nah kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Serial kartun SpongeBob SquarePants ini pertama kali rilis pada tahun 1999, yang dimana pada saat itu saat pertama kali rilis, kartun SpongeBob ini sudah memiliki banyak penonton. Kartun SpongeBob SquarePants ini menceritakan tentang kehidupan sebuah spons di dasar laut, yang dimana kehidupan spons ini mirip dengan kehidupan manusia gitu, kayak manusia pada umumnya gitu kehidupannya. Ya ada kerja, ada main-main sama temen gitu. Dan SpongeBob ini tinggal di sebuah kota yang bernama Bikini Bottom. Pencipta kartun SpongeBob yaitu Stephen Hillenburg, backgroundnya adalah seorang sarjana biologi kelautan, yang meski tidak mengatakan secara langsung, kota tempat tinggal SpongeBob ini yaitu Bikini Bottom terinspirasi dari Bikini Atoll yang ada di versi real life-nya. Oke, jadi udah kejawab nih ya, tempat tinggal SpongeBob ini sebenarnya ada apa enggak di dunia nyata. Nah oke, tadi kan kita udah ngebahas nih kaitan antara kartun SpongeBob ini dengan dunia nyata. Nah sekarang kita mulai bahas nih, kira-kira kenapa sih Bikini Atoll ini membuat Stephen Hillenburg ini menjadi terinspirasi untuk membuat kartun SpongeBob. Bikini Atoll ini merupakan salah satu bagian dari Kepulauan Marshall yang letaknya berada di tengah-tengah antara Pulau Hawaii dengan Papua Nugini yang memiliki luas sekitar 6 km persegi. Nah, untuk Kepulauan Marshall ini sendiri, ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang ada di bawah laut dari jutaan tahun yang lalu. Di Kepulauan Marshall ini sendiri sudah memiliki penduduk dari 2000 tahun yang lalu. Hingga pada abad ke-16 barulah nih datang orang-orang asing ke Kepulauan Marshall ini. Yang salah satu orang asingnya ini bernama John Marshall yang datang pada tahun 1788. Nah saat dia datang itu, akhirnya dia menamakan pulau tersebut dengan namanya sendiri, yaitu Marshall. Nah setelah itu, selang waktu sekitar 62 tahun, barulah ada seorang misionaris dari New England yang datang ke Kepulauan Marshall ini untuk menyebarkan agama Kristen. Ya makanya sampai sekarang Kepulauan Marshall ini mayoritas agama Kristen. Pada Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918, Kepulauan Marshall ini diduduki oleh Jepang, yang dimana pada saat itu Jepang membangun sebuah stasiun cuaca di Bikini Atoll. Hingga pada Perang Dunia Pertama, Amerika berhasil merebut Kepulauan Marshall ini dari Jepang. Kemudian, puluhan tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika ini sedang mengembangkan sebuah senjata, yaitu senjata bom nuklir, yang dimana pada saat itu Amerika ingin melakukan uji coba terhadap senjatanya ini. Nah ya udahlah, dipilihlah tuh Kepulauan Marshall untuk menjadi uji coba nuklir. Nah tepatnya itu ada di Pulau Bikini Atoll ini, yang dimana pada saat itu di Bikini Atoll ini sendiri terdapat sekitar 167 orang. Ya terpaksa lah 167 orang ini harus dipindahkan ke pulau lain. Nah setelah itu barulah Amerika bisa melakukan program barunya ini, yaitu uji coba bom nuklir, dengan tujuan untuk mengetahui efek dan radiasi dari bom nuklir ini sendiri. Nah pada masa itu program ini adalah program yang paling mahal yang dilakukan oleh Amerika, yaitu mengeluarkan dana sekitar 1,3 miliar USD, yang dimana rencananya akan meledakkan 3 bom nuklir, 1 di udara, 2 di bawah laut. Hingga pada 1 Juli 1946, bom pertama dijatuhkan di udara, yang dimana efek dari bom itu membentuk seperti sebuah jamur setinggi 12 km di udara.
Ya ini sama kayak di salah satu scene SpongeBob ya, yang terkenal itu tuh, yang ini nih. Maksudmu pai ini ya? Aku menyimpannya di kantungku untuk kita bagi berdua. Kau mau kan? Ini, ayo. Nah, kemudian setelah bom pertama diledakkan, akhirnya pada tanggal 25 Juli 1946, barulah bom kedua diledakkan, yang posisinya diletakkan di bawah air. Yang dimana efek radiasi dari bom kedua ini mencemari perairan sejauh 11 km. Nah, oke, dari sini kita udah tahu nih, bahwa kartun SpongeBob yang dulu waktu kita kecil sering tontonin ini, ternyata terinspirasi dari dunia nyata, sebuah pulau yang menyimpan sejarah yang cukup kelam. Nah oke, kayaknya sampai di sini aja dulu pembahasan tentang sebuah tempat di dunia nyata yang menginspirasi kartun SpongeBob SquarePants ini. Oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.